bertemu dengan petani-petani maju. Kenapa saya katakan petani maju? Ini undangannya adalah undangan untuk acara, kalau saya katakan ini ngopi sesi. Apa ngopi sesi? Ngobrol pintar, serius sama-sama. Urusan pertanian ya. Kalau tahu undangan urusan pertanian, kalau nggak petani maju kira-kira mau datang nggak? Oh my, saya kan untuk TV itu ya kan. Ini pertemuan petani yang jelas dengan semua ini ingin pertaniannya maju, ingin ada peningkatan mengenai hasil maupun kualitas pertanian, termasuk masalah-masalah pertanian apa saja ingin segera ada solusi, kan begitu nih. Nah, bapak-bapak sekalian, di sini saya akan berbagi informasi mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian. Di bidang apa? Pertanian. Perlu diketahui bahwasannya perkembangan teknologi di bidang pertanian ini mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang cukup besar. Tidak kalah pesatnya dengan perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi. Cuman sayang sekali, hanya sedikit sekali yang mengikuti perkembangannya. Kalau perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, hampir semua mengikuti ya, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek. Kalau nggak pakai Android, ketinggalan zaman. Ya kan? Lalu di kota, di desa, nggak WA, ketinggalan zaman. Itu perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, di mana setiap saat selalu mengalami perkembangan. Bagaimana dengan perkembangan teknologi di bidang pertanian? Yang namanya pakar-pakar pertanian itu tidak berhenti, terus melakukan riset, penelitian, uji coba. Kepingin agar bagaimana yang namanya petani terus ada kemajuan, hidupnya semakin lama semakin makmur. Maka profesor-profesor di bidang pertanian, universitas-universitas di bidang pertanian itu terus melahirkan profesor-profesor baru di bidang pertanian. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan uji coba sekitar 13 tahun lebih. 13 tahun itu lama banget sih. 13 tahun padi ngono berapa kali tanam gitu ya. Jadi 13 tahun lebih ini pakar pertanian melakukan penelitian uji coba untuk teknologi yang namanya teknologi nano. Teknologi nano ini dulu banyak digunakan untuk kesehatan manusia. Bahkan di bidang dirgantara itu juga sudah banyak digunakan teknologi nano. Dan ternyata setelah dilakukan uji coba, teknologi nano ini untuk pertanian hasilnya Masya Allah luar biasa. Untuk pertanian. Namun sebelum saya cerita sedikit mengenai teknologi nano, saya mau tanya, di sini kebanyakan petani apa? Padi, hampir semua padi. Untuk padi ini kami sudah melakukan beberapa uji coba. Kami kan mulai start itu sekitar bulan Februari tahun ini. Saya mulai dari Pasuruan kota, kemudian ke Sukorejo, sampai kemarin ke Madiun, kemudian Jombang. Di Pasuruan kota sendiri saya ketemu dengan seseorang di suatu hotel di sana. Saya cerita sedikit mengenai ini. Dia langsung nyoba satu box. Begitu beberapa hari kemudian, sekitar 1 bulan, saya ketemu dengan orang ini lagi. Dia cerita, Pak, sawah saya yang dari sampean kemarin 1 box langsung saya habiskan sekali semprot. Ya. Tetangga saya yang luasnya hampir sama, itu cuman panen sekitar 1,8. Dia bisa panen itu sekitar 2,4, padahal hanya sekali semprot.
Terus kemudian di Pasuruan arah ke Malang, di situ ada Purwosari. Saya ketemu dengan Pak Kasun, ya. Pak Kasun langsung nyoba 1 box untuk padinya. Itu biasanya dia untuk tanam kedua itu maksimal 2 ton untuk di tempat area yang sama ya. 2 ton itu rata-rata itu paling bagus. Rata-rata dia itu bisa panen 1,8 kadang 1,9. Lah, dia itu hanya menggunakan 1 box. Itu kalau nggak salah untuk sekali semprot itu bisa panen alhamdulillah 2,4 ton. Jadi ada peningkatan luar biasa. Padahal biasanya untuk tanam kedua ini menurun. Sampai tetangganya heran. Ini Pak Asun sama ndamel kok bagus. Pak Asun nggak bisa jelaskan, akhirnya telepon saya. Akhirnya udah Pak, gini aja kumpulkan. Ya akhirnya terjadi acara seperti ini. Yang hampir sekitar 35 orang ya di tempat kami dusun. Alhamdulillah banyak yang kemudian beberapa waktu yang lalu itu kami mengadakan pertemuan kelompok tani juga di Madiun. Waktu itu siang hari di tengah sawah. Jadi di tengah sawah itu ada gudang yang dipakai untuk warung. Di situ agak luas. Kita kumpulkan di situ. Kita mengadakan acara seperti ini. Di sana barusan selesai panen, kemudian mau tanam yang berikutnya untuk padi. Yang hadir sekitar 26 orang, tapi waktu itu yang nyoba hampir semua. Yang keluar itu sekitar 38 box. Dan yang nyoba ini kemarin rata-rata panen. Dan alhamdulillah hampir semua mengalami peningkatan. Yang biasanya 12 jadi 17. Saya ada videonya, termasuk di Jombang. Jombang ini kami ada beberapa uji coba untuk Pak Kris ini untuk tomat sama brokoli, di mana di situ di tetangga kanan kirinya nanam jagung, nanam tebu. Tapi ada satu petani yang kita dampingi nanam tomat di Tumpang Sari dengan brokoli, hasilnya luar biasa. Cuman karena di sini rata-rata petani padi, saya nggak akan tunjukkan untuk video untuk yang di. Tapi nanti nggak apa-apa kalau setelah acara kita tahu videonya nanti kami tunjukkan. Kami ada banyak video. Nanti kalau ingin di share, nanti akan dibagi fotokopi, di mana di dalam fotokopi itu ada nomor WA ya, bisa minta di situ. Pak, tolong saya di-share video yang kemarin yang dijelaskan Pak Ibrahim. Nanti kita share, ya. Gitu. Jadi untuk yang namanya padi ini kami sudah berkali-kali membuktikan mengenai peningkatan daripada produksi, bukan hanya peningkatan produksi, tetapi rendemennya juga meningkat. Ya, untuk hasil untuk yang padi ya. Cuman kami sudah uji cobanya sudah bukan hanya padi, jagung, kemudian melon di Pasuruan kota itu melon, kemudian di Jombang ini ada padi, jagung, brokoli, tomat ya. Terus kemudian di tempat lain kami juga banyak, cuman saya di sini hanya bicara padi aja. Kalau nanti jenengan ada saudara mungkin di tempat lain yang tanamannya hortikultura, boleh nanti dicerita. Nanti informasi selanjutnya nanti bisa hubungi. Nah, saya akan lanjutkan mengenai ini. Tapi untuk untuk sekilas mengenai video. Ini kemarin Pak Kris untuk yang padi di desa mana Pak? Jelopo. Nah, itu Paniti. Ya. Nah, ini saya akan tunjukkan videonya. Untuk yang Pak Kris ya, untuk yang Pak Niti ya, rokok. Nah, ini jalan menuju
Sawahnya Mbak Niti. Nah ini sawahnya Mbak Niti yang sudah libur. Jadi yang menggunakan teknologi nano sudah keluar padinya, sementara yang Padahal nggak menggunakan masih belum. ini nanamnya sama dengan sebelahnya ini. Yang Iya. biar ini Jaraknya jauh. Iya, kecil. sudah. Nanamnya bareng ya, Pak. Namanya sama. Nanamnya sama. Nah ini bersebelahan, nandurnya sama. Sampai ke timur sama semua. Tapi belum kelihatan buahnya. Tapi tetangganya yang tidak menggunakan paten teknologinya banyak yang serang tikus. Yang punya balik tidak ya? Hampir tidak kena serang. Kayaknya yang tikus ini hampir merata ya. Banyak yang mengeluh mengenai tikus ini. Nah Ini tetangganya. menuju Jadi bersebelahnya ya. sawahnya Mbak Niti. Jadi volumenya bisa dibesarkan. Ini sawah yang tidak menggunakan pupuk paten, akhirnya dimakan tikus. Ya, nih ditawari pupuk paten tidak mau. Nah ini Kami ada banyak video di sini, cuman di daerah lain, nggak apa-apa Pak, di luar Jawa, di mana tetangganya banyak yang diserang tikus bersebelahan persis, yang di tempat ini enggak jauh dari tikus. Terus kemudian peningkatan hasil panen yang biasanya panen 5 sak jadi 7 sak, yang biasanya 12 karung jadi 19 karung, banyak di sini video. Kira-kira perlu saya apa nanti, apa sekarang tak tunjukkan? Apa untuk ngirit waktu cukup ya? Iya Pak. Iya. Jadi ini kami sudah banyak bukti baik di daerah kita di Madiun sini maupun di daerah lain, bahwasanya dengan menggunakan ini tumbuhnya lebih cepat, panennya lebih cepat, kemudian kita jauh dari serangan itu juga, ya. Kemudian lebih kokoh padinya. Di sini ada yang banyak yang mengeluh yang untuk yang untuk banyak yang rubuh. Iya Pak. Banyak rubuh ya. Iya Pak. Sebentar, saya carikan. Pak. Jenis padi tertentu biasanya. Tikus di kata, di lek rendeng di gampang roboh. Tikus gigi ada. Wadah di serang. Nah ini pula nyemprot umur ini terpadinya. Oh, itu nanti berhubungan dengan aplikasi gitu. Dan untuk aplikasi nanti belakang aja nih. Sebentar. Ya nanti aja tak carikan. Nanti untuk video nanti mau tak lanjutkan nanti ya. Saya khawatir nanti waktunya kemana, nanti kita fokus ke aplikasi. Lah mungkin bisa di